untuk tidak membebani anak-anaknya. Dengan tegas mencabut selang oksigennya, wanita utama yang tidak tahu masih menelepon adiknya, karena baru saja membayar biaya pengobatan. Di rekeningnya jelas ada 200.000 yang baru saja dia simpan. Namun, di tempat pembayaran muncul pemberitahuan saldo tidak mencukupi. Setelah menelepon, baru dia tahu, uang penyelamat ini, semua diambil oleh adiknya yang tidak berguna, Ye Chengsu. Dipakai untuk membeli tas untuk seorang gadis bernama Yurwo. Wanita utama marah hingga seluruh tubuhnya bergetar, karena uang ini adalah harapan satu-satunya bagi ibunya. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Jantung ibu berhenti, meninggal dunia setelah upaya penyelamatan gagal. Yang lebih buruk adalah, rumah duka menelepon. Makam dan peti mati termurah pun harganya 30.000. Jika tidak bisa dibayar pada hari itu, abu jenazah akan diproses secara seragam. Wanita utama tidak bisa langsung meminta uang kepada adiknya. Namun, yang tidak diketahui adiknya adalah, percakapannya dengan wanita licik didengar dengan jelas oleh kakaknya di luar pintu. Ternyata adiknya memang selalu berpura-pura miskin. Dia sebenarnya adalah anak angkat ibu gadis itu. Ibu juga berharap anak angkat ini bisa bersama gadis itu selamanya. Namun, dia tiba-tiba berubah menjadi anak seorang miliarder yang hilang selama bertahun-tahun. Dia mendengarkan ide buruk dari wanita licik, ingin berpura-pura miskin untuk menguji apakah kakaknya mengincar uangnya. Untuk berpura-pura miskin, dia bahkan mengatakan bahwa dia berutang beberapa juta. Ibu bekerja tanpa henti untuk membayar utangnya. Sampai-sampai ibu harus dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan. Akhirnya meninggal dunia. Wanita yang mengetahui segalanya sangat sedih. Dia dengan terpaksa menemui adiknya untuk meminta 30.000 untuk menguburkan ibunya. Namun, adik dan wanita licik itu mengira. Dia tahu setelah mengetahui statusnya sebagai orang kaya. Dia datang untuk menipu uang. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Menghadapi penghinaan dari adiknya, wanita utama tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengungkapkan tujuan sebenarnya meminta uang untuk membeli tempat pemakaman untuk ibu. Namun, adik sama sekali tidak percaya. Dia malah memarahinya dengan kata-kata kejam, bahkan mengutuk ibunya sendiri. Adik bahkan menggunakan bukti bahwa dia baru saja video call dengan ibu pagi ini. Dia yakin kakaknya sedang berbohong. Wanita licik bertanya apakah itu karena adik membelikannya tas seharga 200.000. Membuat wanita itu cemburu. Atau lebih baik berikan tas ini kepada wanita utama. Wanita itu, dalam kemarahan, mendorong wanita licik itu hingga jatuh. Adik berusaha melindungi wanita licik di sampingnya. Ternyata dia memukul kakaknya. Aku tentu akan menghubungi ibu di sana. Sebaiknya kamu berdoa agar Yurwo baik-baik saja. Ini belum selesai denganmu. Apakah kamu melihatnya? Inilah orang yang ingin kamu percayakan kepada Zhou. Seseorang yang terlalu keras hati untuk menjadi beban. Wanita utama yang malang bahkan tidak bisa membeli peti mati yang layak. Dia hanya bisa menggunakan sebuah guci keramik tua untuk menyimpan abu ibunya. Dia juga mendapat tatapan sinis dari staf. Dan saat dia paling putus asa, ayah kandung yang meninggalkan mereka 20 tahun lalu tiba-tiba muncul. Ternyata dia adalah ketua grup Tiangding. Ayah sangat menyesali tindakan yang dilakukannya di masa lalu. Dia ingin menebus kesalahan kepada putrinya. Meskipun wanita utama setuju untuk mewarisi harta keluarga, tetapi syaratnya adalah sebelum dia sendiri menuntut keadilan untuk ibunya. Tidak boleh mengganggunya. Malam itu, adik membawa wanita licik pulang ke rumah. Dia juga ingin agar kakaknya mengosongkan kamar untuk wanita licik itu. Tentu saja kakaknya tidak setuju, karena hari ini tidak boleh ada orang luar di rumah. Namun, adik sama sekali tidak mendengarkan. Dia memaksa wanita licik itu tinggal di kamar kakaknya. Detik berikutnya terdengar teriakan wanita licik itu. Dia menemukan guci abu di samping tempat tidur kakaknya. Ye Chengsu, adik yang tidak berguna, masih tidak mau percaya bahwa ibu, harapan satu-satunya, sudah meninggal. Masih mengira ini adalah tindakan kakak untuk membalas dendam padanya. Alat peraga palsu yang dibuat dengan sengaja. Dia mencoba menelepon ibu. Namun nada dering ponsel justru berasal dari saku kakak. Wanita licik di sampingnya memicu situasi. Dia mengatakan bahwa kakak hanya cemburu padanya. Hingga menggunakan kematian bibi untuk menipu adik. Ingin mengendalikannya dengan cara ini. Adik yang bodoh ini malah percaya. Dia sangat marah. Dia mengulurkan tangan untuk membuang abu ibu seperti sampah. Wanita utama berjuang sekuat tenaga untuk menghentikannya. Namun adik tetap yakin. Ini hanya cara kakak untuk mendapatkan simpati. Sebuah rencana jahat lainnya untuk memisahkan dia dari wanita licik. Namun ketika kotak abu itu pecah, adik langsung terkejut. Di dalam abu ternyata ada akta kematian.